Ya, dari Asia kita kembali ke benua Eropa. Penerapan lockdown di Prancis membuat sejumlah pusat kumpul ditutup. Tidak hanya sekolah, museum, dan sejumlah lokasi lainnya juga ikut terkena penutupan akses. Dan sudah bergabung melalui sambungan Skype, ada mahasiswi asal Indonesia yang saat ini sedang berada di Prancis, yakni Mas Sita. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Sita. Selamat siang waktu sini, Mbak. Iya, Mas Sita, bagaimana kemudian cara Anda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak adanya lockdown? Kalau dari hari Sabtu kemarin, Minggu kemarin itu pasti panik buying pasti ada. Awal-awal desas-desus lockdown, tapi belum diumumkan oleh pemerintah secara resmi. Banyak warga yang borong makanan atau tisu toilet, tetapi karena ditangani cepat oleh pemerintah, jadi Senin itu semua grocery store melakukan penjagaan ketat, pembatasan kuota pembelian. Karyawan maupun petugas swalayan juga menghimbau untuk menjaga jarak seperti memberikan tanda meteran di lantai agar kita tahu jarak kita. Supermarket memberlakukan aturan 5 orang masuk ke dalam swalayan dan 5 orang keluar, itu dijaga ketat oleh security. Gitu. Tapi kalau ketersediaan logistiknya sampai sejauh ini masih memadaikah atau terjadi kelangkaan di sejumlah barang? Enggak, karena pada hari Senin ini, Minggu ini, pemerintah memberlakukan setiap grocery store itu, setiap personnya hanya boleh membeli 2 box setiap produk. Seperti hand sanitizer, pasta, beras, itu harus 2 box satu orang. Oke. Selebihnya tidak boleh. Berarti harus menunjukkan ID begitu ya untuk bisa melakukan pembelian? Oke. Kalau tadi kondisi yang Anda ceritakan ini, Mas Sita, sudah di swalayan begitu. Bagaimana dengan fasilitas umum lain? Apa saja fasilitas pelayanan umum yang masih dibuka hingga saat ini? Fasilitas umumnya itu seperti bus, metro, kereta, tidak dikurangi, tetapi ditambah seperti kayak 5 menit sekali, biasanya 10 menit sekali datang bus, sekarang 5 menit sekali. Supaya tidak terjadi kumpulan orang di setiap halte bus atau di dalam busnya. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk pembatasan jarak, adakah aturan untuk membatasi seseorang hanya boleh bepergian ke daerah lain di jarak tertentu, Mas Sita? Oke, di hari Jumat ini jam 9 malam kita gathering. Dan kalau misalnya pemerintah di Paris itu kebijakannya apa saja, malam Senin, Presiden Emmanuel Macron pidato langsung dari televisi, lockdown resmi dari Paris. Selama 17 Maret ini siang pemerintah Paris memberlakukan kebijakan lockdown. Kalau ada yang keluar tanpa alasan yang kuat, maka akan dikenakan denda di tempat sebesar 135 euro atau sekitar 2.500.000 rupiah. Akan kemungkinan lebih besar lagi sampai 300 euro kalau ada banyak yang melanggar. Kalau mau keluar kita harus bawa surat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa di-download langsung dari website resmi pemerintah di Paris dan ditandatangani oleh kita dan harus membawa ID karena polisi kota akan kontrol setiap saat. Dan yang boleh keluar itu hanya boleh orang-orang yang memiliki 5 poin dan harus di sekitar area terdekat dari rumah kita atau tempat tinggal kita. Oke, Mas Sita, sekarang kita beralih membahas soal bagaimana kemudian penanganan terhadap orang-orang yang dinilai mengalami gejala dari COVID-19 ini. Alur pemeriksaannya seperti apa, Mas Sita, tahu tidak? Jika seseorang mengalami gejala COVID-19, apa yang kemudian bisa mereka lakukan? Oke, bagi yang memiliki gejala seperti COVID-19 ini bisa menghubungi layanan nomor telepon yang disediakan oleh pemerintah. Tidak boleh langsung datang ke rumah sakit umum, akan dipantau dari rumah melalui telepon. Jika terasa masih berlanjut, maka akan dijemput oleh ambulans ke rumah masing-masing. Gitu. Okay. Tidak boleh ke rumah sakit langsung, karena takutnya kalau hanya fever atau batuk biasa, tiba-tiba kalau kita ke rumah sakit, kita akan terkena atau kontak langsung dengan yang terinfeksi dengan virus corona itu. Okay. Berarti artinya aturan atau mekanisme seperti ini juga berlaku bagi warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang ada di sana ya? Iya, semuanya. Oke. Semuanya tidak kecuali. Oke, berapa kemudian biaya pemeriksaan untuk COVID-19 yang Anda ketahui di sana? Semuanya gratis. Oke. Semuanya gratis, dari telepon gratis,
bahkan layanan-layanan yang bukan bukan dari bukan dari pemerintahnya pun seperti parkir meteran itu semuanya gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Syita sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tetap jaga kesehatan Anda.